Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Februari. 1 bulan yang lalu sudah kita lewati dan kita boleh melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami memasuki dan melewati tahun 2021 ini. Dan hari ini kami bersyukur boleh melewati bulan Januari dalam keadaan baik. Dan sekalipun banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang kehilangan keluarga, mungkin ada yang sakit atau yang mengalami masalah. Kami tetap mau bersyukur karena semua yang terjadi itu adalah dalam rancangan dan juga dalam pengaturan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di luar daripada pengetahuan Tuhan. Sehingga jikalau hal yang tidak menyenangkan ini terjadi, kami tidak percaya ada yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami kembali ingin mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami, tegur kami, ingatkan kami, sehingga kami semakin hari semakin boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, dan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baca Matius pasal 5 ayat 4. Saya akan bacakan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Pernyataan Tuhan Yesus ini mengagetkan saya. Mengapa? Karena dalam pengalaman dan fakta, tidak ada duka cita yang akan mendatangkan kebahagiaan. Dan tidak ada yang mau memilih berduka cita, bukan? Semua orang, Anda dan saya, pasti hanya memilih hal yang akan membawa kebahagiaan. Tidak ada yang berkata, saya mau berduka cita. Tapi uniknya, terbalik apa yang kita pikirkan dan inginkan, Tuhan Yesus justru berkata, berbahagialah ya orang berduka cita. Mereka yang berduka cita, itulah yang berbahagia. Padahal menurut kita, yang berbahagia adalah orang yang bersuka cita, bukan berduka cita. Bisa tidak kita bersuka cita saat kehilangan orang yang kita kasihi? Yang jelas-jelas kehilangan orang yang kita kasih ini akan menimbulkan duka cita. Tidak, bukan? Kita tidak mungkin bisa bersuka cita ketika mengalami kehilangan. Bisakah kita berbahagia saat mengalami kerugian dalam bisnis? Nggak ada orang yang berkata, puji Tuhan, saya bersuka cita sekali karena saya rugi dalam bisnis. Nggak ada yang seperti itu, bukan? Orang bersuka cita ketika untung. Ketika dia rugi, dia akan sedih sekali. Hal itu juga akan menimbulkan kecurigaan. Orang akan bertanya, benarkah kita mengasihi orang yang pergi meninggalkan kita? Benarkah kita tertipu atau sengaja membuat diri tertipu? Mengapa kita bisa bahagia ketika orang yang kita kasih meninggalkan kita? Mengapa kita bisa bahagia ketika kita tertipu? Pasti ada something yang salah ini. Ada something wrong. Kenapa dia sukacita ketika orang yang dikasihi dia meninggalkan dia? Ketika dia ditipu, pasti ada sesuatu yang aneh ini kalau dia bersukacita. Karena apa, saudaraku? Karena ketika ada kehilangan, tidak mungkin kita bisa bahagia. Kita pasti akan berduka cita. Justru kecurigaan yang akan ditimbulkan jika kita berbahagia ketika orang yang kita kasih meninggalkan kita. Ketika kita ditipu oleh orang lain dalam bisnis, orang akan curiga. Orang akan bertanya, ini orang benar-benar mengasihi orang itu atau tidak? Betul-betul nggak dia ditipu? Bisa aja itu adalah buatannya. Kita akan dianggap orang tidak waras. Karena mana ada orang waras yang bersuka cita saat kehilangan dan tertipu. Pasti orang yang tidak waras ini. Saudaraku, apakah pengikut Yesus adalah orang-orang yang tidak waras? Sampai kita harus berbahagia dalam berduka cita. Lalu saudaraku, sekalipun Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, kita sebagai orang Kristen, kalau disuruh memilih antara duka cita dan sukacita, saudara pilih yang mana? Kalau saya tetap akan memilih sukacita. Karena tidak ada sesuatu yang baik dalam duka cita. Karena duka cita selalu mendatangkan kesedihan, bukan kebahagiaan. Akan tetapi, saudaraku, anehnya, Yesus justru mengatakan, yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Mengapa, saudaraku?
Untuk menjawab ini, kita harus mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang duka cita. Ternyata Paulus memiliki pemahaman yang sama dengan Tuhan Yesus, bahwa lebih berbahagia mereka yang berduka cita, karena ada duka cita yang mendatangkan pertobatan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Oleh karena itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena ada duka cita yang membawa kepada pertobatan. Karena saat dia bertobat, dia kembali kepada Allah, maka disitulah kebahagiaannya. Bukankah Tuhan Yesus berkata, jikalau ada satu orang yang bertobat, malaikat-malaikat, seluruh isi surga bersuka cita. Makanya Tuhan katakan, bersukacitalah orang yang berduka cita. Saudara, ada seorang pengusaha yang masih muda di Sumatera. Dia jual otak-atak dan empek-empek ya, dia buka toko itu. Dia bukan orang Kristen, karena masih muda, ambisinya tentu sangat besar, ingin membuka banyak cabang. Mimpinya menjadi kenyataan, saudaraku, karena dia berhasil membuka beberapa cabang sampai ke Jakarta. Akan tetapi, saudaraku, di tengah keberhasilannya dalam bisnis, dia tiba-tiba sakit, tidak bisa bergerak, lumpuh total. Dia juga tidak tahu sakit apa itu. Hal itu tentu mengagetkan dia dan membawa duka cita bagi dia. Dia pasti sedih sekali. Dia berkata dalam hatinya, mengapa di tengah-tengah semangat mencari uang mendapatkan penyakit seperti ini? Masih muda juga ya. Bukankah kita harus bekerja? Kalau tidak bekerja, juga salah. Bekerja juga salah. Disitulah duka cita penyakit yang tidak tahu penyebabnya. Membawa dia berobat dan akhirnya di dalam keadaan seperti itu, saudaraku, ketika orang memberitakan Injil kepada dia, dia percaya Tuhan Yesus. Karena akhirnya juga Tuhan juga menolong dia dan penyakitnya juga baik. Saudaraku, duka cita karena penyakit kehilangan kesehatan yang akhirnya membawa kepada pertobatan, membuat dia bahagia atau tidak, saudaraku? Bahagia bukan? Orang tersebut, ya, kita kategorikan sebagai apa? Dia memang sedih, dia memang berduka atas penyakit dialaminya. Tapi saudaraku, ketika dia bertobat, apa yang kita katakan? Kita akan mengatakan, Tuhan memang memberikan kepada dia duka cita, kesedihan, supaya dia bertobat. Itulah Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang berduka cita. Karena duka cita yang kamu alami akan membawa kamu kembali kepada Tuhan. Saya percaya dia juga bersyukur pernah mengalami penyakit tersebut. Sekalipun pada saat itu, dia pasti sedih sekali. Tapi karena kesedihannya membawa dia bertobat, kita semua juga melihat dia bertobat. Kita juga pasti bahagia. Dan kita juga melihat inilah duka cita, kesedihan yang membawa kepada kebahagiaan karena dia bertobat kepada Kristus. Jadi saudaraku, ada duka cita yang Tuhan izinkan yang membawa kepada kebahagiaan, yaitu duka cita yang membawa pertobatan. So inilah yang terjadi pada orang Korintus. Orang Korintus juga hidup dalam dosa. Paulus menegur mereka dengan keras, membuat orang Korintus sedih dan berduka cita. Mereka sedih dan bertanya, mengapa Paulus yang dianggap lembut dan baik ini bisa mengeluarkan kata-kata yang keras, menegur dosa mereka. Paulus juga sedih menegur mereka. Tidak ada orang yang senang menegur orang lain. Tapi kadang-kadang kita hamba Tuhan. Dan Paulus juga harus menegur mereka. Dan terpaksa menegur orang Korintus. Tapi saat Paulus melihat mereka bertobat, kesedihan Paulus berubah menjadi bahagia. Paulus akhirnya mengerti. Ternyata ada duka cita yang baik. Bahkan menurut kehendak Tuhan, yaitu duka cita yang membawa orang kepada pertobatan. Maka Paulus menulis surat kepada orang Korintus yang kedua dan berkata, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai 10, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian.
Jadi saudaraku, tidak semua duka cita akan membawa trauma. Ada duka cita yang membawa kepada harapan. Duka cita itu sesuai kehendak Tuhan. Karena duka cita ini akan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Hal itu kita juga lakukan saat anak kita terjerat narkoba. Mengapa kita akan memasukkan dia ke pusat rehabilitasi? Bukankah hal itu akan mendukakan anak dan mendukakan kita juga? Di mana anak yang kita kasih harus berpisah jauh dengan kita. Mengapa kita akan tetap membiarkan dia bersedih? Karena sekalipun dia harus dipisahkan dari kita, sekalipun kita harus membiarkan dia masuk ke pusat rehabilitasi, yang tentu membawa duka cita bagi kita dan juga bagi dia. Tapi kita berharap melalui duka cita kesedihan ini, dia bertobat, meninggalkan narkoba. Akan tetapi perlu hati-hati, saudaraku. Ternyata tidak semua duka cita juga berkenan kepada Tuhan. Karena ada duka cita yang dilarang oleh Tuhan, yaitu berduka cita atas kematian orang yang dihukum Tuhan. Hal itulah yang terjadi pada Harun saat anak-anaknya Nadab dan Abihu berdosa dengan mempersembahkan api asing di mezbah. Hal itu mendatangkan murka Tuhan sehingga mereka berdua dihukum mati. Saat itu Tuhan tidak mengizinkan Harun dan keluarganya berduka cita atas kematian anaknya. Hal itu tentu semakin membuat Harun berduka cita, bukan? Saudaraku, mengapa Tuhan melarang Harun berduka cita atas kematian dua anaknya ini? Karena kematian anaknya adalah hukuman atas dosa mereka. Sehingga saat mereka berduka cita atas kematian orang yang dimurkai Allah, hal itu sama sedang menyalahkan Tuhan sudah melakukan kejahatan. Padahal orang tersebut dihukum karena dia berdosa. Saudaraku, hal itu sama dengan jika ada seorang penjahat yang sudah dihukum mati oleh negara karena kejahatannya. Kemudian ada negara lain yang datang menangisi dan menyatakan turut berduka cita. Bukankah tindakan dari negara lain tersebut seperti menyatakan bahwa negara kita sudah bersalah menghukum seorang penjahat yang sudah merampok, pengedar narkoba, membunuh, memperkosa, dan memutilasi? Dan sama halnya dengan Harun. Jika dia berduka cita atas kematian anaknya yang dihukum oleh Tuhan, karena mereka sudah melanggar hukum Taurat, membawa api asing di hadapan Tuhan, Tuhan menghukum mati mereka, hal itu sama saja. Dia sedang menyalahkan Tuhan. Maka Tuhan melarang Harun berduka cita. Maka kita lihat di dalam Imamat pasal 10 ayat 6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun. Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya kamu jangan mati. Dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Saudaraku, jelas. Jangan berduka cita terhadap orang yang dihukum Tuhan karena dosa. Jadi tidak semua duka cita berkenan kepada Tuhan. Ada duka cita yang justru mendatangkan murka Tuhan, yaitu berduka cita atas kematian orang yang dihukum Tuhan. Berbeda dengan Harun yang mau berduka cita, tapi dilarang berduka cita atas kematian orang yang dihukum Tuhan. Paulus justru memarahi orang Korintus di mana mereka yang harusnya berduka cita, tapi tidak berduka cita. Yaitu saat melihat orang lain berdosa, karena hal itu sama saja mendukung dosa mereka. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1-2. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Saudara, berbeda dengan Harun yang Tuhan melarang mereka berduka cita saat orang dihukum mati karena dosanya. Justru Paulus sebaliknya memarahi orang Korintus yang tidak berduka cita saat mereka melihat orang lain berdosa. Jadi saudaraku, ada duka cita yang harus diungkapkan, yaitu berduka cita saat melihat orang lain berdosa. Jika kita tidak berduka cita ketika melihat orang lain berdosa, maka kita juga sedang berdosa. Maka pertanyaan saudaraku, apakah saat kita melihat orang lain berdosa, atau saat kita berdosa, kita pernah berduka cita atau tidak atas dosa orang dan dosa kita? Atau justru kita menikmati dosa itu? Maka tidak heran kita tidak bersedih atas dosa kita dan saat melihat orang lain berdosa. Yang lebih berbahaya lagi, kita tidak merasa berduka cita saat kita menyakiti hati Tuhan. Jika demikian, kita berada dalam bahaya. Kita harus berduka cita saat kita berdosa, saudaraku. Akan tetapi realitanya kita saat berdosa, kita tidak berduka cita. Tapi saat kehilangan uang, kita justru berduka cita sekali. Saudaraku, ini yang hilang dari kekristenan. Kita menangisi kalau kita sakit, kalau kita hilang rugi bisnis. Tapi pada saat kita berdosa, kita tidak pernah menangisi akan dosa kita.
karena kita menikmati dosa. Kita tidak berduka cita atas dosa yang kita lakukan. Atau atas dosa orang dekat kita, malah kita mendukung mereka. Saudaraku, pernahkah saudara menangis karena sudah berdosa dan menyakiti hati Tuhan? Sedikit dari kita yang pernah menangis karena kita sudah berdosa, bukan? Kebanyakan kita menangis saat tidak dapat apa yang kita inginkan. Padahal pertobatan sejati ditunjukkan saat kita merasa sedih karena sudah berdosa, karena sudah menyakiti hati Tuhan. Demikian juga kita jangan bersenang saat melihat orang lain berdosa. Ini yang sudah hilang juga saat ini, saudaraku. Saat melihat orang lain berdosa, kita biasa-biasa saja. Kita tidak bersedih. Bahkan, kadang-kadang kita ikut berdosa dengan mereka. Kita berkata, emang dia mau diingatkan juga. Memang yang menjadi masalah adalah belum tentu orang lain yang berdosa berkenan saat kita tegur. Karena ternyata banyak sekali pengalaman kita menegur orang berdosa, orang bersalah. Kita yang dibenci dan kita yang tidak disukai. Sehingga kita memilih lebih baik diam daripada dibenci. Akan tetapi kita juga perlu bertanya, mengapa orang marah kepada kita saat kita tegur mereka? Saudaraku, mungkin seringkali kita hanya bisa menegur orang, tapi kita sendiri juga melakukan dosa yang sama. Kita hanya menjadi orang yang bisa melihat duri kesalahan kecil orang lain. Sedangkan balok dosa besar di mata kita, kita tidak bisa melihatnya. Sehingga orang lain yang kita tegur, tahu kita tidak lebih baik daripada mereka. Mereka menjadi marah pada kita. Karena mereka merasa dia cuma bisa tegur orang. Sendiri juga melakukan dosa yang sama. Dan bisa saja kita hanya mau menegur orang sedangkan kita sendiri tidak mau ditegur. Kita menjadi orang egois. Maka yang terbaik sebelum menegur orang, tegur diri sendiri terlebih dahulu. Baru kita menegur orang lain yang berdosa. Hal itu lebih berdampak, bahkan bisa membuat mereka sadar dan bertobat. Tapi yang terjadi, kita mau menegur orang, mau mengkritik orang. Tapi ketika kita dikritik, ditegur, kita nggak mau. Itu yang sering terjadi. Nah, saudaraku, walaupun ada duka cita yang baik dan tidak baik, demikian juga tidak semua kebahagiaan adalah baik. Kita perlu berhati-hati, karena ada kebahagiaan yang juga akan mendatangkan murka Allah. Itu saat kita berbahagia atas kecelakaan orang lain. Maka Amsal 24 ayat 17-18 berkata, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Amsal 24 ayat 17-18. Saudaraku, Alkitab memperingatkan kita, jika kita berbahagia saat melihat musuh kita jatuh, kecelakaan musuh akan berbalik kepada kita. Hal itu sama dengan pepatah yang berkata, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Bersukacita atas musibah yang menimpa seseorang sama saja dengan ikut serta menyebabkan musibah itu. Atau bahkan mengharapkan sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi atas orang tersebut. Saudaraku, itulah sikap Bani Amon yang dicatat oleh Yehezkiel. Mereka bergembira ketika bait Allah di Yerusalem dicemarkan dan orang Israel dibuang oleh Tuhan ke pembuangan. Karena Bani Amon yang keji itu bersukacita merayakan musibah yang dialami Israel, mereka pun akhirnya dihukum Tuhan dengan cara yang ngeri. Yehezkiel pasal 25 ayat 4-7. Saudaraku, jadi apa yang kita pelajari? Pertama, jadi karena ada duka cita yang baik, maka jangan kecewa pada Tuhan. Terus sedih sampai meninggalkan Tuhan, saat berduka cita, baik saat kita mengalami penyakit, mengalami kegagalan, kehilangan. Karena duka cita yang Tuhan izinkan terjadi, bisa dipakai untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Demikian juga karena ada sukacita yang tidak baik, maka hati-hati saat kita bersuka cita. Jangan sampai sukacita yang kita bangun bukan di atas kebenaran. Sehingga bahagia yang kita miliki akan menjadi bahaya dan hukuman bagi kita. Yang kedua, karena ada duka cita yang baik dan tidak baik, maka jangan berharap Tuhan akan menghilangkan penderitaan, kegagalan, kesusahan, dan kehilangan dalam hidup kita. Maka jangan berdoa agar Tuhan menghilangkan penderitaan dalam hidup kita. Karena hal itu sama saja seperti meminta Tuhan membiarkan kita berjalan di jalan yang salah. Demikian juga jangan berharap Tuhan akan memberikan sukacita selalu kepada kita. Karena ada sukacita yang akan membuat kita melupakan Tuhan. Maka jika kita berdoa agar hidup selalu lancar, sama saja kita meminta Tuhan membiarkan kita masuk dalam jurang kebinasaan. Karena bisa saja kita tidak sadar, sudah bersukacita atas dosa. Maka saat itu Tuhan yang mau menyelamatkan kita, pasti memberikan duka cita agar kita kembali kepadanya. Saudaraku, jadi Tuhan tetap akan memberikan duka cita dan sukacita secara bergantian. Mengapa?
Karena hidup bukan tentang harus mengalami sukacita selalu. Tapi yang Tuhan akan berikan kepada kita adalah penghiburan sejati. Karena bagi Tuhan, duka cita bukan akhir segalanya. Tapi merupakan proses yang harus dijalani bagi orang yang mau mendapatkan penghiburan sejati. Maka setiap kita tidak akan terhindar dari duka cita dan sukacita. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam bagian ini Tuhan ingin menjelaskan kebahagiaan adalah hasil, bukan tujuan. Maka duka cita bukan akhir dari suatu perjalanan hidup, tapi jalan menuju kepada kebahagiaan. Karena hanya orang berduka cita baru bisa merasakan arti dihibur. Jadi tiada penghiburan tanpa melalui duka cita. Ini prinsip yang harus kita mengerti, saudaraku. Maka jangan sekali-sekali kita mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak akan diperoleh tanpa melalui duka cita. Harusnya kita menikmati duka cita yang dari Tuhan, baru kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Itulah mengapa kita sulit bahagia, karena kita melarikan diri dari duka cita yang harus kita alami. Padahal duka cita tersebut sedang Tuhan persiapkan untuk membawa kita kembali kepadanya. Saya bertanya kepada saudaraku, pada saat apa kita merasa segarnya air? Hidup pada saat kita haus, bukan? Sama halnya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika kita tidak mengalami duka cita, karena kita tidak pernah mengerti apa arti itu penghiburan. Saudaraku, pemazmur juga mengatakan bahwa bahagia sejati hanya bisa didapat dari duka cita. Karena orang yang bisa bersorak-sorai adalah orang yang pernah mencucurkan air mata. Maka Mazmur 106 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Inilah mengapa kita sulit bahagia, saudaraku, karena kita selalu melarikan diri dari kesulitan. Karena hanya orang yang pernah sulit baru bisa mendapatkan penghiburan. Paulus juga berkata bahwa penghiburan sejati dapat dari kesakitan yang teramat sangat. Karena kesakitan hanya bersifat sementara. Seperti perempuan yang sakit saat melahirkan, kemudian menjadi bahagia saat melihat anaknya lahir. Sukacita yang tidak bisa digambarkan kepada kita. Sukacita yang tidak akan kita rasakan sebagai suami, karena kita tidak mengalami yang namanya sakit bersalin. Jadi duka cita bukan akhir dari segalanya, tapi proses menuju kepada penghiburan yang dari Tuhan, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Kalau kita memahami hal ini, kita tidak akan putus asa saat menderita, karena kita tahu akhir dari penderitaan adalah penghiburan dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa tiada kebahagiaan tanpa melalui penderitaan. Tapi masalah yang terbesar yang sulit kita atasi adalah kita sulit mengatasi diri yang selalu berbahagia atas duka cita yang dialami oleh orang lain. Bahkan ingin melihat orang lain, termasuk orang dekat kita, akan mereka selalu berduka cita dan lebih susah dari kita. Sulit bagi kita untuk melihat kebahagiaan mereka, saudaraku. Sehingga ada istilah berkata, kita selalu senang lihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Coba lihat. Saat kita melihat orang lain bangkrut, sakit, bermasalah dalam pekerjaan, misalnya dipecat, gajinya dipotong, kita di dalam hati merasa senang. Baik itu saudara kita atau musuh kita. Apalagi musuh kita. Kita pada saat melihat mereka jatuh dan susah, kita merasa lebih baik dari mereka. Dan kita berkata dalam hati, rasain kamu. Padahal itu mendatangkan murka Tuhan. Tapi realitanya kita tidak senang. Sebaliknya, kalau ada orang yang diberkati Tuhan, membeli rumah baru, mobil baru, keluarganya rukun dan harmonis, anaknya dapat ranking, kita tidak suka, bahkan berduka cita atas kebahagiaan mereka. Sekalipun hal itu tidak kita ungkapkan, karena kita tahu itu orang tidak akan suka dan menilai kita jelek. Tapi dalam hati, saat mereka bahagia, kita sedih. Dalam hati berkata, Tuhan, mengapa hidup mereka lancar terus, enak terus, saya kok susah terus, nggak seperti mereka. Hal itu membuat kita menjadi rendah, kalah dengan mereka. Padahal sebagai orang Kristen kita harusnya ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, bukan? Jika kita berbahagia atas duka cita mereka dan berduka cita atas kebahagiaan mereka, kita akan dihukum oleh Tuhan. Tapi masalahnya, kita tidak bisa berbahagia dengan orang yang berbahagia dan menangis dengan orang yang menangis seperti yang Tuhan Yesus ingatkan. Kita selalu berbahagia atas penderitaan orang lain. Bahkan di dalam hati kita yang paling dalam, kita mengharapkan orang lain lebih susah dari kita. Karena jika orang lain lebih bahagia dari kita merasa kalah dan lebih rendah. Sehingga yang kita inginkan adalah orang lain selalu lebih susah dari kita, agar kita merasa lebih berharga dan lebih tinggi. Saudaraku, kita pun sudah berusaha
mungkin berbahagia dengan orang berbahagia dan mau bersedih dengan orang yang bersedih. Tapi tetap kita sulit untuk melihat orang lain lebih lancar dan lebih bahagia dari kita. Karena ternyata karena karakter kita yang memang tidak bisa melihat orang lain bahagia dari kita. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini, saudaraku? Itu dengan cara kita belajar memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Itulah mengapa kita sulit melihat orang lain bahagia, karena kita hanya memikirkan dan mengasihi diri sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana tetap bahagia di tengah duka cita salib yang akan dia hadapi. Yaitu dia tidak memikirkan kebahagiaan diri sendiri, tapi dia memikirkan kebahagiaan orang lain. Sehingga dia rela meninggalkan kemuliaan di surga, menjadi sama dengan manusia, agar manusia yang miskin rohani bisa menjadi kaya rohani. Dia rela menderita, agar manusia tidak mengalami penderitaan kekal. Maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 4-7 saya bacakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayat 4-7. Jadi kuncinya adalah kita harus memikirkan kepentingan orang, bukan kepentingan diri sendiri saja. Dengan kita memikirkan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri saja, kita akan berbahagia selalu. Mengapa? Pertama, jika saat orang lain bahagia, kita berbahagia bersama mereka. Saat orang lain sedih, kita juga bersedih dengan mereka. Pada saat duka cita mereka berubah menjadi sukacita, menjadi bahagia, kita juga yang pernah ikut bersedih dengan mereka akan bahagia bersama dengan mereka saat duka cita mereka berubah menjadi bahagia. Kedua, demikian juga jika saat kita berduka cita, kita juga akan berbahagia. Karena kita tahu hanya kita yang sedih, hanya kita yang mengalami penderitaan, bukan orang lain. Maka kita bahagia, bukan orang lain mengalami kesusahan, tapi saya sendiri, maka saya bahagia. Tetap bahagia sekalipun saya berduka cita. Kalau kita memperhatikan orang lain ya, kita juga berbahagia karena kita tahu duka cita kita nanti akan membawa kepada kebahagiaan. Karena duka cita yang kita alami akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itulah penghiburan kita. Kita akan berbahagia menjalani duka cita bersama Tuhan. Sehingga saat kita merasakan bahagia, setelah kita melewati masa-masa duka dan susah, kita akan semakin bahagia. Karena kita mendapatkan penghiburan dari duka cita kita. Saudara, ada seorang ibu, dia sangat sedih melihat anaknya dipecat karena pandemi ini. Itulah seorang ibu, saudaraku ya. Saat anaknya bahagia, dia juga ikut bahagia. Saat anaknya sedih, dia juga pasti ikut sedih. Dia bergumul dan berdoa agar Tuhan menolong anaknya segera mendapatkan pekerjaan. Karena dia tahu anak laki-laki ini punya banyak tanggungan. Anak-anaknya masih kecil, butuh biaya sekolah. Berbulan-bulan, ibu itu bergumul dengan Tuhan, saudaraku. Akhirnya setelah 3 bulan, anak lelakinya datang dengan wajah berseri-seri, membawa kabar bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Wah, saudaraku, ibunya itu juga ikut bahagia bersama anaknya saat mendengar kabar baik itu. Saudaraku, mengapa dia bisa bahagia? Karena dulu dia pernah bersedih bersama-sama dengan anaknya saat anaknya di PHK. Sehingga saat anaknya mendapatkan pekerjaan, bahagia mendapat pekerjaan, dia ikut bahagia juga, saudaraku. Tidak lama kemudian, ibu ini tiba-tiba terkena COVID, saudaraku, positif, dan akhirnya masuk ke rumah sakit. Memang yang namanya orang tua agak rentan terkena COVID. Yang lebih membuat anaknya sedih adalah karena tidak bisa menjaga mama dan menemani mamanya. Karena harus menjaga jarak. Mereka hanya bisa berbicara melalui video call. Saat di video call, yang membuat anaknya heran adalah mamanya tidak bahagia. Mengapa, saudaraku? Ini yang dikatakan oleh mamanya kepada anak-anaknya yang sangat mengharukan. Mamanya berkata, "Nak, mama tetap bahagia sekalipun sekarang terkena COVID-19. Kenapa, Ma?" Mamanya bilang, "Yang penting bukan kalian yang kena. Mama sendiri yang kena nggak apa-apa. Mama nggak bisa bayangkan kalau kalian yang kena, satu keluarga besar kena. Di mana kalian masih harus bekerja,
harus mengurus rumah tangga. Kalau mama tidak masalah, tidak ada yang diurus lagi. Jadi mama tidak bahagia karena bukan kalian yang kena. Jadi jangan khawatir teman mama ya nak. Wah, saat mendengar hal itu, semua anaknya terharu dan menangis, saudaraku. Saudaraku, mengapa ibu itu tak bisa bahagia? Karena seorang ibu selalu memikirkan anak-anaknya. Dia tidak pernah memikirkan diri sendiri. Bagi seorang ibu, saat anaknya sedih, dia juga ikut sedih. Saat anaknya sedih, lalu kemudian berubah menjadi bahagia karena mendapat pekerjaan, mamanya juga ikut bahagia. Demikian juga saat seorang ibu sakit, dia tetap bahagia. Dia bahagia karena hanya dia yang sakit, bukan anak-anaknya yang sakit. Saudaraku, akan tetapi sayangnya, memikirkan orang lain hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Karena kepada saudara kita, teman kita, sulit kita untuk memikirkan kepentingan mereka, bukan? Maka di sini kita butuh minta kekuatan Tuhan. Karena hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang bisa memikirkan orang lain daripada diri kita sendiri. Karena kasih itu adalah buah Roh Kudus, maka tidak bisa dihasilkan oleh kekuatan dan usaha kita sendiri. Jadi karena selama ini kita berusaha sendiri untuk mengasihi orang lain, kita selalu gagal, saudaraku. Karena kembalinya lagi kita hanya mengasihi dan hanya memperhatikan diri sendiri saja. Saya percaya, kita tahu bahwa hidup itu harus memikirkan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, bukan? Kita semua tahu, bukan? Tapi selalu keinginan memikirkan orang lain hanya sampai pada niat, karena sulit untuk dipraktekkan. So, dengan firman Tuhan, kita punya niat. Kita mau dan membayangkan indahnya memikirkan kepentingan orang lain. Tapi saat keluar gereja, pulang ke rumah, kita kembali lagi hanya memikirkan diri sendiri. Betul tidak, saudaraku? Mengapa? Karena memang hanya orang yang memiliki relasi dengan Tuhan yang bisa memikirkan orang lain. Karena kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah buah Roh Kudus, bukan hasil buah daripada kita dan usaha kita. Maka kita tidak bisa berusaha sendiri. Maka jangan hanya berdoa agar Tuhan memberkati kita, karena Tuhan pasti akan memberkati kita yang adalah anak-anaknya. Tapi coba belajar berdoa, minta Tuhan memberikan hati agar kita bisa memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Mau tidak, saudaraku? Pasti kita sulit sekali. Karena yang kita doakan ya selalu untuk diri sendiri. Saudaraku, bayangkan saja, diminta untuk berdoa agar kita memiliki hati yang bisa memikirkan orang lain. Belum tentu kita mau. Karena memang kita tidak mau melihat orang lain lebih bahagia dari kita. Maka tidak heran, kita hanya akan memikirkan kepentingan diri sendiri. Sulit kita memikirkan kepentingan orang lain. Maka mintalah kekuatan Tuhan agar kita bisa diberikan kekuatan untuk berdoa, memiliki hati yang bisa memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Lihatlah saudara betapa buruk dan berdosanya kita. Untuk berdoa agar kita bisa memiliki hati yang bisa memikirkan orang lain saja, kita butuh anugerah dan kekuatan Tuhan. Maka tidak heran kita tidak pernah hidup bahagia, karena kita selalu mengharapkan orang lain lebih susah dari kita. Karena jika kita selalu mengharapkan kesusahan orang lain agar kita bahagia, kita pasti akan berduka cita terus, dan kita tidak akan berbahagia. Mengapa, saudaraku? Karena orang lain akan selalu lebih berbahagia dari kita. Mengapa? Karena sedikit sekali orang akan mengungkapkan kesusahannya, akan menunjukkan kesulitannya. Semua orang selalu menunjukkan hal yang baik-baik, keberhasilannya, sekalipun dia sedang mengalami duka dan kesusahan. Tapi itulah manusia, selalu menyembunyikan kesusahan dan kekurangannya. Hanya orang yang jujur saja yang bisa tampil adanya, baru dia bisa menceritakan kesusahan kepada orang lain. Karena itu, karena orang lain akan selalu menampilkan hal yang baik-baik, maka kita tidak akan berbahagia. Karena sekalipun mereka susah, kita nggak tahu mereka lagi susah. Karena mereka tampilkan yang baik-baik, maka kita akan selalu berduka cita. Karena kita akan melihat semua orang selalu baik-baik saja. Maka kita terus akan bersedih hati karena melihat mereka selalu baik-baik saja. Padahal mereka lagi susah. Ya. Maka kita tidak akan bahagia. Maka tidak ada jalan lain kita mau berbahagia, saudaraku. Minta Tuhan berikan kekuatan agar memiliki hati yang bisa memikirkan orang lain, agar kita bisa bahagia melihat orang lain bahagia. Maka kita akan berbahagia. Jadi contohlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lakukan, dia rela menderita sendiri. Dia menanggung semua penderitaan. Dia tidak melibatkan murid-muridnya. Dia menyuruh semua murid-murid pergi. Dia sendiri menanggung salib dan kedukaan. Dia menanggung penderitaan manusia sendiri, tidak mengorbankan orang lain. Karena Yesus hanya memikirkan orang lain, maka Yesus selalu bahagia. Maukah selalu bahagia dalam duka dan suka? Coba pikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Minta kekuatan Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapak surga, betapa rusak dan berdosanya kami. Bahkan untuk supaya kami bisa memikirkan orang lain. Dan kami berdoa pun tidak mau agar kami mempunyai hati untuk memikirkan orang lain. Karena kami tidak akan bisa melihat orang lain bisa bahagia. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mampu berdoa agar Tuhan memberikan hati kepada kami. Bisa berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Berduka cita bersama mereka yang berduka cita. Tuhan tolong kami yang lemah ini. Sehingga kami tidak heran hidup kami tidak pernah bahagia. Karena kami selalu mengharapkan kesusahan orang lain. Sementara yang manusia penuh dengan topeng. Mereka tidak akan menunjukkan kesusahan mereka. Mereka susah pun mereka akan menunjukkan mereka lagi baik-baik saja. Oleh sebab Tuhan kami tidak bahagia. Karena kebahagiaan kami selalu bergantung atas penderitaan orang lain. Kami bahagia ketika melihat orang bahagia. Tuhan ampunilah kami. Tuhan tolonglah kami untuk mampu bersuka cita dengan orang bersuka cita. Memikirkan orang lain. Dan membiarkan orang lain lebih bahagia daripada kami. Tuhan tolong kami yang lemah ini. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Kami hanya serahkan diri kami yang tidak mampu ini. Kami berdoa untuk pergumulan saudara kami juga. Mungkin mereka sedang memendam kebencian. Sedang memusuhi saudara mereka. Sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk mengasihi, memikirkan orang lain. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin.